berkenaan dengan persiapan kita untuk menyambut tahun baru Hijriah. Persiapan di sini maknanya kesadaran kita untuk memahami bahwasanya dengan perpindahan musim atau perpindahan masa waktu, hendaknya kita pun juga membuat perubahan. Adanya siang dan malam ada maksud. Adanya pergantian minggu ke minggu juga ada maksud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian pergantian antara siang dan malam. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir, mau merenung. Bagi yang tidak berpikir, di saat pagi menunggu siang, di saat malam menunggu siang, di saat siang menunggu malam, dan begitu seterusnya. Akan tapi bagi orang yang berpikir sadar, bersama bergantinya hari, lihat banyak perubahan. Mulai dari kubur kita pun semakin dekat, umur kita semakin pendek, masa kita untuk beribadah pun semakin kurang, kesempatan untuk tobat pun sudah semakin berkurang dengan bergantinya hari. Dan orang yang sadar ini termasuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Pergantian siang dan malam, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, maka itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sadar dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada sore, ada sore, ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi bagi orang yang berpikir, orang yang bertakwa dan orang yang punya kecerdasan, tidak hanya melihat pergantian hari itu hanya pergantian saja, akan tapi harus menjadi saat untuk ia membuat evaluasi. Jika pada hari yang lalu atau bulan yang lalu atau tahun yang lalu tidak baik, akan menjadi baik, sekaligus merencanakan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfata. Allah lah yang menjadikan siang dan malam itu bergantian seperti itu. Itu akan berarti liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin mengingat. Ya, dzakar itu bagi orang yang sadar apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, kemudian kekurangan di masa lalu seperti apa. Aw arada syukura, dan juga untuk bisa mensyukuri karunia Allah yang diberikan pada tahun yang lalu betapa banyaknya. Maka hendaknya kita dengan pergantian hari, bulan, minggu, bulan, dan tahun, kita jadikan saat-saat untuk kita merenung, mengevaluasi, melihat keadaan kita ini semakin baik atau tidak. Dan harus kita sadari, ketahuilah bahwa bersama bergantinya hari, maka itulah akan semakin dekat kubur kita, ajal kita, malaikat Israel semakin dekat kepada kita. Dan kita tidak tahu siapa yang paling dekat dengan malaikat Israel saat ini. Kita tidak ada yang tahu, dan disembunyikan oleh Allah, tapi jelas akan datang dan akan mencabut nyawa kita. Dan kita punya persiapan atau tidak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pelajaran ini. Jadi hendaknya kita selalu berpikir. Rasulullah sendiri mengingatkan tentang bagaimana kita itu hendaknya senantiasa memanfaatkan masa yang kita temui. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, idza amsayta fala tantadhirus sabah.
Kalau engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi, sebab pagi hari belum tentu untukmu. Wa idza asbahta, jika kau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Nah, kita kerjaannya akan nunggu. Akan tapi lakukanlah yang paling manfaat di saat itu, saat ini. Besok pagi belum tentu untuk kita. Banyak orang yang malam harinya masih bisa bercanda ria, senda gurau, tiba-tiba pagi sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Dan banyak kejadian semacam ini. Bahkan kadang tidak sampai jauh besok pagi baru ngobrol, ternyata sudah berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang disabdakan Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Di saat kau masih muda, wahai anak-anak muda. Jangan tobat nunggu tua, jangan mau berbuat baik nunggu tua. Iya, kalau engkau menemui masa tuamu. Ada sebagian orang mau tobat nanti saja kalau sudah tua. Seolah-olah engkau pasti bakal menemui masa tuamu. Makanya Nabi mengingatkan, igtanim khamsan syababaka qabla gharamik. Masa mudamu harus kau gunakan sebaik-baik mungkin untuk berbekal, bukan saja bekal di dunia, tapi bekal di akhirat yang paling utama. Dan istimewa jika ada seorang anak muda tumbuh dengan beribadah kepada Allah, merekalah yang akan dapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah dan tidak akhirat. Syabun nasya'at ibadatillahi, anak muda yang tumbuh besar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manusia pilihan. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah masa tua tiba, susah belajar, sudah susah menghafal, belum lagi banyak yang ngikut, mulai dari asam urat, kemudian darah tinggi, macam-macam, belum banyak kesibukan. Masa mudanya malas belajar, giliran masa tua bingung. Sekarang mumpung masa muda, manfaatkan waktu untuk belajar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhataka qabla saqamik. Di saat kau sehat, manfaatkan. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di saat sehat, sebelum datang penyakit. Sebab penyakit bisa datang kepada siapa saja, termasuk orang yang sangat penjaga kesehatan juga sakit. Dokter juga sakit. Dokter yang suka ngobati orang ternyata juga sakit ya. Ada dokter yang nggak pernah sakit flu, nggak pernah sakit. Dan tidak sedikit dokter yang penyakitnya lebih parah daripada pasiennya. Kenapa? Nggak pandang. Makanya kalau sudah penyakit datang kepada siapa saja. Dan kalau orang diberi penyakit, tidak harus orang itu dibenci oleh Allah. Bisa saja yang diberi penyakit dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dengan berkena penyakit, lihat aktivitas akan berkurang. Hadir masjid susah. Tapi jika seandainya orang membangun hidupnya di masa sehatnya dengan beribadah, misalnya menghadiri majelis semacam ini, sholat malam, berpuasa, datang penyakit sehingga tidak bisa hadir ke majelis, tidak bisa berpuasa lagi, susah bangun malam karena dia sebelumnya sudah punya keistiqomahan dalam kebaikan. Tetap dicatat pahalanya, jalan terus dicatat sebagai orang ahli istiqomah. Indah. Makanya ayo kita manfaatkan masa sehat kita sebelum datangnya penyakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Wa ghinaka qabla fakrik. Di saat engkau diberi oleh Allah kecukupan, sebelum datangnya masa fakir itu, lihat. Sebab kefakiran juga datang sewaktu-waktu, tidak pandang. Kadang-kadang orang kaya tiba-tiba fakir. Tapi kalau orang ini sudah persiapan, di saat kaya dia banyak bersedekah, banyak infak, bangun ini bangun itu. Lalu kalau di masa tuanya tiba-tiba fakir, dia sudah punya tabungan banyak. Dan dia tidak terlalu pusing. Karena apa? Apapun bentuknya dunia ini kumpulkannya pun bakal ditinggalkannya kalau tidak meninggalkannya. Bagi ahli iman mah enteng. Sebab dunia mau tidak mau harus meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Banyak orang bangun rumah gedong, bangun rumah mewah dan sebagainya, baru selesai diresmikan hari ini, sorenya mati. Tidak sempat menikmati rumah itu. Karena apa? Dunia harus kita tinggalkan. Tapi bagi orang yang mengerti, maka berbekal dengan dunia di saat dia diberi oleh Allah kekayaan, dia banyak sedekah, banyak berinfak. Kenapa? Dengan bergantinya hari, bergantinya tahun, itu nanti akan semakin dekat untuk kita tinggalkan. Wa faraghaka qabla sughlik. Di saat engkau longgar, jangan suka menunda-nunda kebaikan.
Jangan suka menunda-nunda kebaikan untuk kita kerjakan. Kalau kita menunda esok dan esok dan esok, numpuk itu semuanya. Tapi di saat kita kosong, di saat kita longgar saat ini, ayo, kita sering nunda-nunda. Dan ini kebahagiaan. Bahkan ini pernah disabdakan Nabi, ni'matani, ada dua nikmat besar, maghbunun fiha katsirum minan nas, banyak orang yang tertipu. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba, tapi sering orang lalai dan tertipu. As-sihhatu wal farah, sehat. Di saat sehat males. Di saat banyak pusing, banyak ini, sudah mulai rajin belajar. Lihat, di saat duduk lama sudah nggak kuat, mulai seneng ngaji. Coba waktu ngajinya dulu, lihat. Di saat belum ada anak, belum ada ini, wah sudah luar biasa. Wal farah, dulu banyak nganggur, duduk, tapi sekarang sudah mulai sibuk mau belajar. Di saat kosong tidak sadar. Dan begitulah manusia yang tidak sadar, tapi yang sadar akan manfaatkan. Wa hayataka qabla mautik, selagi masih hidup mempunyai persiapan untuk nanti kematian. Jadi masih hidup ini, ayo kita persiapkan apa yang kita persiapkan di saat kita nanti mati. Bekal, kita harus berbekal, karena itu perjalanan panjang, bukan perjalanan sehari dua hari. Waktu kita pergi ke Mekah 20 hari 40 hari, bukan. Ini perjalanan panjang hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya bekal, dia akan sengsara, dan dia akan jalannya sesat, dan akan jalannya capek hingga di ujungnya neraka jahanam. Maka berbekallah saat ini. Nah inilah, bagi orang yang berpikir, bergantinya hari untuk berpikir kayak begini. Bukan hanya sekedar oh tahun baru, tahun ini, tahun dan sebagainya. Bukan. Dia berpikir. Coba, kalau tahun bertambah 1 tahun, berarti nyawa kita, ajal kita semakin dekat 1 tahun. Dan begitu seterusnya. Mungkin waktu itu kafan kita masih ditanam kapasnya, berarti tahun berikutnya sudah jadi, sudah dipintal, bahkan mungkin sudah dikirim, atau mungkin sudah dipotong oleh tukangnya, sudah disiapkan untuk orang yang mau beli. Semoga panjang umur semuanya. Tapi harus tahu, biarpun kita doa panjang umur bakal mati. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ini semua ada apa? Kajian akademis setidaknya menganalisis persoalan-persoalan, sinyal apa yang dimunculkan oleh Allah dalam kehidupan, khususnya di tahun 2022. Setidaknya secara akademis dan empiris kita bisa menjawab. Pertama, kita harus akui bahwa dunia ini memang sudah tua. Dunia ini memang sudah tua. Ini dibuktikan ada salah satu kitab, yaitu dalam kitab Al-Haul Lil Fatawa, dikatakan bahwa maksimal umur dunia ini 7.000 tahun, yang sudah dilewati dan dijalani oleh umat manusia kehidupannya, yaitu sudah sejak dari Nabi Adam sampai saat ini sudah mencapai 6.000 tahun. Tinggal tersisa yaitu 1.000 tahun lagi. Artinya ke depan tinggal tersisa 1/7 dari kehidupan bumi akan selesai tamat menurut kitab ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dunia sudah tua. Itu yang pertama. Biasa kalau namanya sudah tua, yang ada batuk, yang ada pilek, yang ada tuli, yang ada juga buta sedikit, minimal rabun. Begitulah manusia, dan begitu juga bumi dan dunia ini. Kedua, analisis kedua, yaitu bumi enggan bersahabat kepada manusia. Ini mungkin meminjam bahasa Ebed Ade. Setidaknya bahwa kenapa begitu bumi kurang begitu bersahabat kepada manusia, ada beberapa fenomena buat bumi itu sendiri. Pertama, kulit bumi mulai terkelupas. Berapa hutan yang sudah dijadikan kota, dijadikan perkebunan, dijadikan macam-macam, sehingga bumi untuk daya tahan menampung air sudah berkurang. Kemudian perut bumi mulai terkuras.
Ini yang kita tandai dan kita lihat tahun 2022, terutama di Indonesia termasuk Kalimantan Barat sudah mulai terkuras di mana-mana. Kemudian langit bumi mulai memanas. Kalau kita mempelajari tentang ilmu astronomi, ternyata saat ini beban manusia, beban penduduk bumi saat ini adalah adanya disebut dengan pemanasan global, yaitu lapisan dari terendah, lapisan terbawah sekali dari bumi, namanya lapisan ozon telah menipis akibat kulit bumi mulai terkelupas. Kemudian banyaknya rumah-rumah kaca di negara-negara maju, sehingga serapan panas matahari tidak muncul ke tanah, mantul ke atas lagi, sehingga membuat ozon, lapisan ozon makin menipis, bahkan sudah berlubang, membuat air laut mendidih, dan akan suatu saat nanti maka negara-negara yang rendah dari air lautnya maka akan tenggelam. Maka yang beruntung adalah negara-negara bagian dari garis ekuator, dan yang paling aman adalah yang ada di garis khatulistiwa. Maka ramai-ramai negara-negara yang yang tidak termasuk garis ekuator dan khatulistiwa akan mengejar negara-negara yang ada di garis ekuator dan garis khatulistiwa, karena di sana cadangan air bersih, yaitu di sungai-sungai yang masih banyak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu pertama. Jadi persoalan bumi enggan bersahabat dengan kita. Perut bumi mulai terkuras, langit bumi mulai memanas. Jadi pemanasan global. Analisis sinyal zaman yang ketiga, yaitu Allah sedang berbicara serius dengan manusia. Jadi Allah sedang mengingatkan manusia. Di antara tanda-tanda bahwa dunia ini memang didukung sudah tua, Allah Subhanahu wa taala dengan kebijakannya, satu, rasul yang terakhir sudah diturunkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah bersumpah dalam salah satu firman-Nya di surah Wal Asr, bersumpah dengan atas nama Wal Asr, demi waktu asar, demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi waktu asar, maksudnya apa? Ternyata sejak terbit matahari, kemudian meningginya matahari, kemudian istiwa tengah hari, kemudian melandai ke barat, dan saat ini sampai kita pada waktu asar. Saat ayat ini turun 14 abad yang silam, kita sudah termasuk dikategorikan waktu asar. Maka waktu asar artinya sudah mendekati gelap malam lagi. Ini menandakan bahwa hidup ini tidak lama lagi, berdasarkan sinyal dari firman Allah ini. Demi waktu asar, sebentar lagi akan gelap gulita, yaitu waktu maghrib, tandanya selesai kehidupan. Yang ketiga, Allah sedang berbicara mengingatkan kita bahwa bumi rusak karena perilaku manusia. Perilaku manusia. Kita lihat di daratan dan di lautan rusak akibat tangan-tangan manusia. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar kamu segera kembali kepada Allah, bertaubat. Siapa yang merusak bumi, segera perbaiki bumi itu. Siapa yang tidak bersahabat dengan bumi, maka sekarang bersahabatlah dengan bumi. Ingat, bumi sudah tua, maka tugas kita bagaimana bersahabat kepada bumi. Para pengusaha bukan hanya bisa menebang hutan, tapi juga bisa reboisasi, yaitu menghijaukan kembali hutan. Para pengusaha yang bisa menggali tambang, tapi selanjutnya juga bagi bahasa menimbus kembali agar bumi tidak enggan bersahabat dengan manusia, dan lain-lain sebagainya.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kata kunci sebagai orang yang beragama, solusi persoalan tanda-tanda zaman, baik dunia sudah tua, bumi enggan bersahabat, Allah sedang berbicara serius dengan kita. Apa langkah, kibrah atau kata kunci yang harus kita lakukan? Pertama, jadilah kita orang-orang yang as-salihin. Dalam Quran Allah memberikan amanah kepada kita, annal arda warisuha min ibadiyas solihin, bahwasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang membangun bumi, itu yang akan mewariskan bumi ini. Siapa yang tidak bisa mewariskan bumi akan Allah musnahkan, akan digantikan dengan generasi-generasi baru yang mereka taat kepada Allah, yang mereka mencintai bumi ini. Itu amanah Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya. Kemudian jadilah asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Karena memang kita terhadap Allah pandai-pandailah memujuk Allah. Walaupun sebenarnya Allah tanpa dipujuk pun dia tetap memperhatikan kita. Tetapi dalam firman-Nya sendiri Allah kepingin dipujuk. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat, maka akan Allah tambah nikmat itu lagi. Artinya apa? Allah paling senang kalau kita syukuri nikmat yang kita berikan. Maka nikmat yang sudah ada kita syukuri dengan baik. Caranya mengembalikan nikmat Allah pada jalan Allah, bukan pada jalan yang bukan jalan Allah. Insya Allah akan Allah tambah nikmat itu lagi. Selanjutnya kata kunci yang ketiga, jadilah az-zakirin, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, yaitu memperbanyak taqarrubillah kepada Allah. Kajian-kajian sufi, kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian tarekat yang bagaimana Allah selalu bersama kita senantiasa. Ini kita galakkan di mana-mana saat ini. Memperbanyak zikir, memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa banyak mengingat Allah itu orang menjadi tenang. Ingat, hati-hati. Orang yang tidak tenang maka kembali kepada Allah pun dalam keadaan yang tentu su'ul khatimah. Maka orang yang husnul khatimah kembali kepada harus dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan diredai. Allah, kita reda kepada Allah, Allah reda kepada kita. Itulah orang-orang yang selamat, itulah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang, yaitu hati ingat Allah semata-mata. Maka bagaimana kita supaya melekat sama Allah? Maka kajian-kajian kebatinan, kajian-kajian thariqah saat ini digalakkan dalam rangka menutup. Mungkin kita usia kita sudah tua, kapan lagi kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itulah sebenarnya kalau kita ingin kembali kepada Allah, kembali dengan mendapat nikmat dan rahmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita banyak zikir kepada Allah. Bahkan barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita senantiasa zikrullah, perbanyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah solusi orang yang beriman yang paling top chair, paling mantap, nomor wahid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tahun 2022 cukup mengguncangkan naluri kita, narasi kita, pemikiran kita, karena bencana alam, fenomena alam setiap tahun begitu terus meningkat dan meningkat. Tapi orang yang beriman
tetap tenang, tentram. Kenapa? Mereka ada Tuhan. Mereka mengingatkan Allah, kemudian memperbaiki bumi. Insya Allah dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang syakirin, banyak bersyukur, menjadi orang yang zakirin, yang banyak ingat Allah. Itulah sebetulnya solusi yang terbaik untuk menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan generasi kita, zuriat kita, dan kehidupan bumi. Semoga kita termasuk orang yang terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah, amin ya rabbal alamin.